Salah satu perempuan solehah yang saya kagumi kisahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ibunda Nabi Musa. Kabarnya namanya Yukabid. Ini saya pakai kabarnya. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, kan? Yukabid ini teman-teman saudaraku sekalian, ibunda Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi yang membawa kepada ajaran agama Islam pada masa tersebut. Akan tetapi pemimpin mereka adalah seorang yang sangat zalim. Tahu kan siapa namanya? Tahu siapa namanya? Oke. Mas Fir'aun ini punya istri sangat solehah juga, luar biasa ya. Namanya Mbak Asia. Jadi Fir'aun aja yang udah segitu jahatnya, istrinya solehah loh. Jadi jangan bilang suami saya nih orang kurang soleh, kok bisa punya istri sesolehah saya. Itu Fir'aun aja segitunya istrinya solehah teman-teman. Yukabid tepat malam itu melahirkan. Di malam yang sama Fir'aun dapat mimpi bahwasanya kekuasaannya akan hancur, dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang yang lahir malam itu. Hikmahnya Allah teman-teman. Allah punya segala macam urusan, segala macam kisah ya yang tidak bisa kita reka-reka. Kita nggak bilang kenapa sih Allah nggak bikin hamba yang tercinta tuh mulus-mulus saja gitu jalannya. Nggak bisa gitu. Pas malam lahirnya Nabi Musa, pas pulang, Allah Subhanahu wa taala jadikan Fir'aunnya ngimpi begitu. Fir'aun ini begitu mimpi seperti itu, besok paginya dia kumpulkan para jenderal, kumpulkan para pengawal. Kemudian dia bilang, dalam hari-hari ini cari tahu anak-anak laki-laki yang lahir pada masa-masa ini, yang umurnya belum setahun, yang umurnya belum sebulan atau belum setahun lah kurang lebih, bunuh mereka semua. Kenapa? Tentu saja karena dia khawatir kekuasaannya, kerajaannya akan dihancurkan oleh orang yang lahir pada hari tersebut. Sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa Fir'aun itu kan bukan Tuhan. Betul gak? Kalau dia Tuhan, ini Allah lagi ngejekin nih, kamu ngaku-ngaku jadi Tuhan, dapat ngimpi begitu aja udah kalang kabut, panik dia kemudian. Teman-teman saya sekalian, waduh, akhirnya semua pengawal masuk, semua tentara nih masuk satu kampung, cari tahu siapa aja anak kecil yang ada di tempat tersebut, bunuhin satu demi satu depan orang tuanya, langsung penggal. Sehari, 2 hari, 3 hari, para pengawal tersebut berdatanganlah ke tempatnya Nabi Musa. Usianya baru 3 hari. Wah, kocar-kacir orang di kampung tersebut, pulang ke rumahnya dan menyelamatkan anak-anaknya, tapi nggak bisa diselamatkan. Semuanya datang pengawal, tebas lehernya. Suara teriakan ibu, suara ketakutan anak-anak kecil, suara bayi yang menangis, kemudian berteriak, kemudian hilang suaranya karena lehernya sudah tertebas pedang pengawal. Ibunda Nabi Musa, usia anaknya 3 hari teman-teman sekalian, kebingungan. Ini mau dibuang di mana? Disembunyikan di mana nih anaknya nih?
mau ditaruh di mana dulu nih? Tapi subhanallah, seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan yang soleha, ia panik juga, ia khawatir juga, akan tetapi tahu, perempuan yang soleha selalu tahu kemana ia harus bersandar dalam segala keadaan. Perempuan yang solehah tahu kemana ia harus menyerahkan dirinya di saat keadaan-keadaan di luar kontrol terjadi. Tidak bisa semua hal berada dalam kendalimu. Ketika ada sesuatu hal terjadi di luar kendalimu, kemana kamu akan pergi pada saat itu? Perempuan solehah tahu kemana ia harus pergi. Sang ibunda segera berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk menyelamatkan anak hamba ini ya Allah? Musa kecilku, di mana harus aku simpan ia hingga ia selamat dari kejahatan Fir'aun penguasa zalim ini? Allah kemudian ngasih perintah padanya, wahai Yukabid, taruh anak kamu Yukabid di dalam tungku, dalam panci, dalam tungku. Tungkunya kamu letakkan di atasnya kompor. Kompornya nyalain. Orang gak akan mikir anak disembunyiin di situ. Ya kita juga kalau disuruh perintah kayak begitu bakalan, ya anak saya kagak mati dibunuh, mati jadi mati jadi daging bakar ya, mati juga kan ujungnya. Akan tetapi subhanallah, Yukabid begitu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nih perempuan kalau solehah, terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, malahun illa ayyagulna sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan bagi mereka selain berkata sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi ya Allah, tanpa protes, tanpa protes. Tidak pernah disalahkannya aturan Allah. Kenapa sih Allah bolehin suami poligami? Emang Allah gak tahu apa betapa sakit hatinya seorang perempuan? Tenang Bu, saya gak akan nyuruh kamu dipoligami. Ini kajian gak ada mengait tentang poligami. Cuman maksud saya, jangan pernah jadikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan mau kamu dipropaganda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kamu menganggap bahwa syariat agama Allah itu masalah. Syariat agama Allah itu adalah solusi untuk kehidupan, meskipun terkadang kamu tidak tahu itu pada mulanya. Gak ada ceritanya membawa masalah, gak ada. Duh, pakai jilbab nih kegerahan nih, ini agama kok beratin banget sih buat perempuan. Gak ada. Jilbabmu solusi kehidupanmu, bukan pembawa masalah. Yang bawa masalah tuh selalu dosa. Kamu pacaran, kamu punya suami tapi deketin suaminya orang, itu bawa masalah. Betul? Betul? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang bawa masalah itu selalu dosa. Dan selalu saja syariat agama Allah adalah solusi untuk kehidupan kita, apapun bentuknya teman-teman saudariku sekalian. Meskipun terkadang kayak Yukabid, kelihatannya tuh kayak bukan solusi, tapi kayak masalah gitu. Anak disuruh taruh di atasnya api, tapi iman, keimanan kepada Allah membuatnya berkata sami'na wa ata'na. Dia bawa anaknya kemudian ditaruh di atasnya tungku, tungkunya lagi nyala gitu ya, ditutupin pula tungkunya itu, ditutupin pula pancinya itu, tungkunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, habis itu kemudian masuklah pengawal. Berapa orang lengkap dengan pedangnya semua. Kami dengar di sini ada anak, mana dia anaknya? Dilihat masuk ke kamar, bongkar-bongkar lemari, sampai naik-naik ke atas atap, diperiksa, mungkin ada kesimpan anaknya di situ, gitu ya. Dilihat
sampai di bawah-bawah, barangkali ada ruangan bawah tanah atau misalnya di bawahnya ada apa gitu yang bisa diletakkan anak di situ, nggak ketemu juga gitu kan. Lihat lagi, katanya di sini ada anak, cari-cari lagi mereka, dan mereka berulang-ulang kali melewati tungku yang sedang menyala tersebut, tapi tidak pernah menyangka bahwa sang ibunda meletakkan anaknya di sana dengan petunjuk Allah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah punya tipu daya. Dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala selalu menang di atas tipu daya siapapun. Teman-teman saya sekalian, kemudian mereka pun keluar dalam keadaan kecewa. Ibundanya nggak langsung ambil anaknya, takutnya mereka balik lagi. Udah selang berapa lama mereka lihat pasukan semua udah pergi, barulah kemudian ibunda mengangkat anaknya. Masya Allah, tidak terluka sedikit pun, tidak tergores sedikit pun, tidak tersakiti sedikit pun. Begitu dibuka, anaknya dalam keadaan nyaman, tenang. Kalau kamu serahkan segala sesuatu kepada Allah, teman-teman saudariku sekalian, seperti itulah yang akan terjadi. Kenapa ada banyak kesalahan dalam hidupmu? Kenapa ada banyak penyesalan dalam hidupmu? Karena kamu tidak menjadikan Allah sebagai pemutus dalam kehidupanmu. Jadikan yang mutusin urusan tuh Allah aja, gak usah dirimu. Jangan percaya sama hawa nafsu, jangan percaya sama dirimu. Saya pernah tulis, orang bilang percaya dirilah. Guru saya bilang, jangan percaya sama diri, percayalah sama Allah. Dirimu lemah, dirimu bodoh, akan tetapi Allah maha kuat dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kamu dilamar sama seorang laki-laki, jangan kemudian kamu lihat nih romannya mukanya baik apa enggak. Jangan kamu lihat, tunggu dulu dia bawa apaan, bawa mobil, bawa motor. Jangan kamu lihat handphonenya mereknya apa atau pekerjaannya apa gitu. Jangan lihat begitu. Akan tetapi lihat apa Ustazah? Lihat agamanya? Enggak juga, kamu nggak bisa tahu. Kamu nggak bisa tahu juga. Terus mesti kayak gimana? Beristikharahlah. Tapi yang seperti ini nih jarang dikerjakan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Karena bahkan udah jarang laki-laki datang ke rumah untuk melamar tanpa berkenalan terlebih dahulu, deket lebih dulu sama anaknya. Malah pertanyaannya bukan yang, mah udah pernah belum sih mah saya ada yang lamar. Pertanyaannya malah bukan kayak begitu, tapi orang tuanya yang nanya, nak kamu belum punya pacar untuk kamu kenalin sama mama. Kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai pemutus, makanya salah semuanya hidupnya. Banyak salahnya maksud saya hidup kamu, karena sering kali pemutusnya adalah hawa nafsu. Makanya sering kita lihat orang sebelum kawin pengen kawin, abis kawin pengen cerai. Betul? Ada? Di sini ada? Siapa yang begitu? Sebab pemutus segala sesuatunya yang dipakai adalah hawa nafsu. Kalau udah hawa nafsu yang main, dikomporin sama setan, ditunggangin sama setan, hidupmu jadinya bersama dengan setan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jadi junud setan, jadi akwan setan, jadi teman-temannya setan, jadi bala tentaranya setan. Setan terus bisikin di telinga kamu, segala apapun pemutusnya adalah setan. Ya udah, kayak nggak tahu setan aja. Setan kan gitu itu modelnya. Disesatkannya kamu, disalahkannya jalan kamu, disengsarakannya hidupmu, hingga kamu dipastikan nanti kelak sebagaimana di dunia kamu telah bersama dengannya, di hari akhirat pun kamu kelak bersama dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nih
Jangan biarkan pemutus segala sesuatu hawa nafsu. Kalau lagi ada masalah sama suami, jangan biarkan hawa nafsu yang memutuskan. Tapi suami kondisinya udah begini Ustazah, sebegini parahnya, udah sampai dengan mabuk-mabukan, main perempuan, sholat nggak dikerjain, apa semuanya itu. Aduh Ustazah, nggak tahan saya Ustazah, saya mau cerai aja sama dia. Tunggu dulu. Dulu kamu kawin karena hawa nafsu, sekarang kamu pisah karena hawa nafsu. Tanya, sama siapa nanyanya Ustazah? Sama orang pinter? Nggak ada orang pinter. Orang pinter itu orang yang ngerti hukum, bukan orang yang bisa tahu urusan-urusan di masa depan. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, nanyanya sama siapa kalau gitu? Nanya sama yang pegang semua kendali, yang mengetahui segala urusan, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristikharahlah, sholatlah istikharah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya sangat merekomendasikan, saya sangat menganjurkan, saya sangat meminta kepadamu, ini syarat mutlakmu kalau kepengen jadi seorang perempuan muslimah, salehah, afifah, azizah, mukminah, taqiyah, yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang sesuai dengan aturannya Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauh-jauh dari sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat istikharah ini dibagi dua teman-teman. Ada sholat istikharah yang kasus by kasus, ada sholat istikharah yang harian. Para sahabat menceritakan, allamana Rasul sholatal istikharah kama allamana salatil mafruḍah. Nabi Muhammad ngajarin kita sholat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kita sholat fardu. Pentingin banget sholat istikharah ini. Dua jenis istikharah. Mungkin yang paling sering kamu dengar nih yang pertama ini. Kalau ada kasus, sholatlah istikharah. Kalau ada masalah yang kamu mau putuskan, sholatlah istikharah. Jangan sampai dalam seumur hidupmu gak pernah sholat istikharah yang ini, makanya bikin keputusan akhirnya jadi salah-salah. Tanya sama Allah SWT. Misalnya itu tadi ya, adik-adik nih ada yang ngelamar, minta cari tahu. Mau mutusin kerja, minta cari tahu sama Allah. Bagus gak sih ya Rob saya kerja di situ? Bukan hanya lihat gajinya berapa, bukan hanya cari tahu dapat tunjangannya apa, bukan hanya cari tahu di situ cowoknya cakep-cakep apa enggak, bosnya baik apa enggak gitu saudaraku sekalian. Kamu enggak pernah tahu. Berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu, berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu. Kata Allah kan gitu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak perkara yang kalian benci ternyata baik buat kamu. Berapa banyak perkara yang kamu sukai ternyata buruk bagimu. Mau pindah rumah, mau pindah kota, mau tinggal di mana, istikharah teman-teman, istikharah. Sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau udah beneran ngantuk aja sholatnya. Artinya kalau kamu masih mau ngerjain yang lain-lain, masih mau nonton Ikatan Cinta, masih mau ngobrol, masih mau ada yang dikerjakan, makan dan lain sebagainya, udah gak usah sholat dulu gitu. Nanti kalau udah beneran ngantuk, gak ada lagi yang mau dikerjain, wudu, sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat, angkat tanganmu, ya Allah, Engkau tahu, aku gak tahu. Engkau ngerti, aku gak ngerti. Ya Allah, jika Engkau tahu urusan ini baik bagiku, urusannya urusan apa? Ya, terserah apa yang kamu mau tanya ini. Kalau saya nikah sama dia ini baik ya Allah, atau kalau saya bercerai sama dia ini baik ya Allah. Tunjukkan kepada saya ya Allah dalam mimpi saya. Bagi tahu kepada saya ya Allah, baik apa enggak baiknya. Tunjukkan, fayasirhuli, dan mudahkanlah bagiku untuk menjalani itu. Jadi kasih kemudahan gitu. Mantapkan hatiku untuk dapat melakukan. Ya Allah, jika ternyata perkara ini tidak baik bagiku, baik bagi duniaku ataupun akhiratku,
untuk masa sekarang ataupun yang akan datang, diriku ataupun seluruh keluargaku. Ya Allah, jika memang tidak baik, maka beritahu aku ya Allah lewat mimpiku, dan jangan jadikan aku menjalaninya, jangan beri kemudahan untuk menjalaninya, halangkan aku darinya, dan berikan kemantapan aku untuk meninggalkannya. Ninggalin pekerjaan tersebut, ninggalin dilamar orang tersebut gitu kan, ninggalin nikah, seperti itu. Kemudian usahakan untuk tidur dalam keadaan punya wudhu, dan sebelum tidur itu jangan mikir-mikir mudah-mudahan hasilnya bagus, nyari kerjaan sekarang susah, mudah-mudahan hasilnya bagus, tuh cowok cakep dah pokoknya. Jangan gitu. Biarkan yang memilihkan untukmu adalah Allah SWT. Ustazah dapat hasilnya, dapat. Ustazah pernah kerjain, sering. Jangan salah ya, sering. Sebab menurut saya tidak punya cukup keberanian untuk menjalani kehidupan saya sesuai dengan mau saya. Maka saya biarkan sang pemilik saya untuk menentukan untuk saya yang terbaik untuk saya jalani. Yang namanya hidup, teman-teman sekalian, kalau ada pemandunya kan enak. Kalau nggak ada pemandunya kan nyasar-nyasar, betul? Maka biarkan Allah memandu hidupmu seperti mana Allah telah memandu hidupnya Yukabid. Nah, istikharah yang kedua, ini teman-teman bisa lakukan setiap pagi. Yang tadi itu kerjain kalau bisa malam Jumat. Kalau belum dapat jawabannya, ulang lagi besok harinya, besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Insya Allah sih nggak sampai seminggu kamu udah akan dapat jawabannya. Tapi dikerjakan berketerusan selama seminggu lah kurang lebih. Saudara sekalian, kalau udah dapat jawabannya jangan tawar-tawaran. Tuh hasilnya jelek ya, mungkin istikharahnya yang kurang pas. Udah nggak ada begitu, nggak ada. Kalau sudah kamu beristikharah sesuai dengan aturan Allah, keluar jawabannya, itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istikharah yang kedua kamu bisa kerjakan setiap pagi barengan sholat duha. Bahkan ada kata guru saya Al-Hikmah bin Hafidh yang ngerjainnya barengan sama qobliyah subuh. Nah, tapi ya selama ini yang sering banyak dilakukan bersama dengan sholat duha. Jangan berani keluar rumah, jangan berani beraktivitas urusan segala macam sebelum beristikharah ini. Istikharah yang kedua ini bukan ada kasus, enggak. Ini istikharah umum aja, bukan istikharah khusus, istikharah yang umum. Salat 2 rakaat usolli sunnatal istikharah, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, salat 2 rakaat. Bacanya apa Ustazah? Bebas suratnya, yang penting bukan surat tanah, surat nikah ya. Habis selesai salam dari sholat, angkat tanganmu. Ya Allah, ada satu hari ini Engkau berikan lagi padaku untuk aku jalani sebagai seorang hambamu. Maafkan hambamu ini ya Allah, tidak mengerti bagaimana menjalaninya tanpa petunjuk darimu. Maka bimbing hamba ya Allah, biar berbuat yang benar, berbicara yang benar, berfikir yang benar, berniat yang benar, mengajak kepada kebenaran dan diajak menuju kebenaran. Ya Allah, jangan jadikan hamba melakukan yang buruk, yang jelek, yang dosa, atau berbicara yang buruk, atau berfikir yang buruk, atau berniat yang buruk. Ya Allah, jangan jadikan hambamu ini mengajak kepada keburukan ataupun diajak kepada keburukan. Bimbing selalu ya Allah sepanjang hari ini, sehingga aku dapat menjadi hambamu yang Engkau inginkan, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-solehah sebelumku ya Allah. Jaga aku bersama dengan mereka. Gitu.
Harus gitu Ustazah? Saya nulisnya tadi belum keburu. Gak apa-apa, gak harus begitu. Silahkan kamu berkreativitas. Sebab urusan doa ini namanya ibadah ghaira mahdhah. Ibadah ghaira mahdhah itu bukan ibadah ritual. Sehingga maksudnya bukan ibadah yang sudah diaturkan secara syariat, deh. Lain sama sholat. Kamu nggak boleh berkreativitas dalam sholat. Ini kayaknya ruku ini gerakannya kurang simetris. Nggak usah ngarang-ngarang sendiri dah. Takbirnya nih kayaknya agak tinggian tuh, biar sekalian tarik nafas. Nggak usah. Udah, yang diaturin sama Allah caranya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Puasa juga gitu, udah sesuai aturannya dari subuh ke maghrib. Udah nggak usah diatur-atur lagi. Kayaknya maghrib kurang cukup dah, sampai kira-kira jam 10 malam gitu. Nggak usah teman-teman saudariku sekalian. Itu udah aturan-aturan dalam ibadah udah diatur kayak begitu. Nggak usah main kreativitas. Tapi ada jenis ibadah yang Allah memerintahkan kita secara umum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya akan aku ijabah. Maka berdoa itu adalah ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak diatur secara tekstual harus doanya seperti apa gitu. Ada beberapa doa-doa yang diajarkan sama Nabi, tapi selebihnya kamu boleh memilih doa seperti mana yang kamu inginkan. Gitu ya. Kembali kepada yukabit teman-teman saudara sekalian. Jadi poin pertama untuk kamu menjadi seorang perempuan solehah di masa sekarang, jangan jauh-jauh dari mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu itu. Mintalah selalu, ya Allah, petunjukmu ya Allah. Petunjukmu ya Allah. Sebagaimana kamu juga mengatakan ini 17 kali dalam sehari semalam kurang lebih. Kamu bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkan kepada kami jalanmu yang lurus. Tunjukkan kepada kami ya Allah. Beri kepada kami petunjuk jalan lurusmu ya Allah. Nah, artinya begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada yukabit. Selamat nih, alhamdulillah nih. Musa kecil selamat ya Allah, wirang, senang. Tapi kan mulutnya tetangga ini kan dari dulu ini ya, ternyata ya ember gitu. Mulutnya orang-orang di sekitar, enggak semua orang punya hati yang seperti yukabit, tentu saja. Enggak semua orang baik, gitu kan? Enggak semua orang berhati seperti Nabi Muhammad. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kan begitu kan? Mungkin ada di antara tetangga itu kan yang anaknya ditebas batang lehernya. Begitu ngelihat, kok Musa selamat nih, enak aja. Gak bisa gitu, saya laporin pokoknya. Biar saya kehilangan anak, yukabit juga. Gitu. Jadi yukabit paham betul. Ya Allah, ini esok atau lusa kabar tentang anak saya pasti bakalan sampai juga ke sana, ke penguasa, ke Fir'aun. Jadi bagaimana hambamu ini harus menyelamatkan Musa ya Allah. Istikharah lagi, tanya sama Allah, ya Allah, Musa biar selamat saya apain ya Allah? Sembunyiin di hutan apa, dijagain sama beruang? Jadinya siapa tuh? Marsha. Teman-teman sekalian, mintalah petunjuk kepada Allah. Yukabit ini Allah kasih petunjuk. Alqihi fil yam, kata Allah bilang sama yukabit, bawa dia ke sungai. Sungai ya Allah. Terus diapain? Hanyutkan anakmu ke sungai. Ya Allah, yang duluan mau mati kebakar, yang sekarang mau mati tenggelam. Akan tapi yukabit seperti mana yang tadi saya sampaikan, sami'na, saya dengar, saya laksanakan.
dimasukkanlah sang anak ke dalam kayak semacam kotak gitu ya. Kemudian dialirkanlah ke sungai. Sungainya Nil, ya, sungai Nil. Dialirkan. Sungai terdekat di situ. Kemudian nyuruh anak perempuannya, coba dong nak, mama nih khawatir nak. Itu anak kira-kira ke daerah mana gitu, biar nanti kalau nanti di masa depan mama mau nyari dia tuh bisa gitu, ngeliatin peta gitu ya, kira-kira keberadaan anaknya di mana gitu. Jadilah diikutin sama si anak nih, larinya ini kemana? Subhanallah, larinya ke kerajaannya Fir'aun. Pulang sang anak, gimana nih ma? Kenapa? Musa malah masuknya ke ini ke kerajaannya Fir'aun. Aduh nak, gimana ya nak? Tapi kan itu perintahnya Allah nak. Bersama dengan perintahnya Allah kita tidak akan pernah celaka. Dengar? Bersama dengan menjalankan perintah Allah kita tidak akan pernah celaka. Jalankan perintah Allah dan kamu akan selamat teman-teman seislam. Tidak di dunia, tidak pula di hari akhirat. Selamat. Udah, jalanin aja perintah Allah. Selamat. Kamu jaga hati, kamu jaga pikiran, kamu jalankan perintah Allah, selamat kamu. Dunia dan akhirat. Selagi Allah bersamamu, Allah lah sang pemberi keamanan dari segala ketakutan. Masuk tuh. Beneran dah tuh. Asiyah lagi mandi ceritanya. Kan orang mandi dulu kan di sungai, walaupun permaisuri. Tapi jangan dikirain itunya sama. Tempatnya gitu ya. Wow, cakep banget dah tuh tempat pemandiannya Asiyah. Kan istri raja gitu, raja terbesar pada masa tersebut. Asiyah lagi mandi. Tahu-tahu kelihatan dari kejauhan. Ada apaan tuh? Diambil sama Asiyah. Pas dibuka, lucunya. Kata Allah, aku letakkan dalam hatinya rasa cinta. Aku letakkan dalam hatinya rasa sayang. Itu ternyata senjata terbesar kehidupan umat manusia. Senjata terbesar menjadi seorang ibu, cinta. Cintai anakmu. Senjata terbesar seorang istri kepada suaminya, cinta. Membuatnya bisa ngerjain apa aja pokoknya asal cinta. Teman-teman kan biasa nonton film India biasanya kalau begini ya. Film India, film Korea tuh kayaknya pokoknya demi untuk yang tercinta, wah udah deh apa aja, gunung kan ku seberangi, gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Terus ditanya, kamu kok nggak jadi pergi ke sini, gerimis? Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta tuh menjadikan, subhanallah, dapat membuat seseorang dapat melakukan hal-hal di luar nalar. Begitu dia lihat laki perempuan ya, pas dibuka, laki-laki. Waduh, gimana nih sama Mas Fir'aun ini ya urusannya, kan semua bayi-bayi dibunuhin gitu. Akhirnya kemudian masuk sambil dibawa nih. Udah siapin jawabannya. Oke. Nih, kamu jadi soleha, kamu juga harus pintar. Berpikirlah dulu sebelum berbicara. Jangan sebaliknya. Udah ngomong panjang lebar, aduh nyesel gue tadi ngomong begitu ya. Duh nyesel dah saya tadi ngomong begitu. Duh gimana sih. Wah habis ini urusannya berat nih. Nih dia nih. Kalau si Asiyah ini teman-teman saudaraku sekalian, dia adalah seorang perempuan yang tidak hanya soleha seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga otaknya jalan gitu. Sebelum ngomong udah dipikirin dulu nih, nanti kalau Fir'aun tahu, kan nggak mungkin nggak tahu juga, orang tinggal barengan kok, serumah sekamar, mau nggak tahu gimana ceritanya, mau disembunyiin di mana nih anak gitu. Dia kan bisa tahu juga. Kata Fir'aun, apa tuh Asiyah? Saya dapat hadiah. Tunggu dulu, itu apa?
Oh, anaknya itu ya, anak bayi ya. Coba lihat, laki-laki apa perempuan? Langsung buka pedangnya. Kalau anak laki saya penggal dia. Tunggu dulu dong Mas Fir'aun. Gak gitu caranya. Sekarang gini. Kamu sama saya sama-sama tahu bahwa kalau takdir itu sudah ditentukan, kamu mau, kamu gak mau, kan pasti terjadi juga. Takdir bahwa kerajaannya akan direbut oleh seseorang anak yang lahir pada malam tersebut itu loh. Kan itu kan mau gak mau kan akan terjadi juga, itu takdir. Iya benar, kata Fir'aun. Dia bilang, dan kalau itu adalah takdirmu, anak ini bagaimanapun pasti akan terselamatkan. Kalau ternyata dia itulah anak ini nih, dan memang benar ternyata kan. Kalau ternyata itu adalah anak ini, sekurangnya kamu gak usah susah-susah nyarinya. Iya juga ya. Saya bilangin ya sama semua istri di sini, suamimu gak Fir'aun amat. Fir'aun aja masih bisa dibujukin sama Asia. Fir'aun aja masih bisa dibujukin loh sama Asia. Kamu masa sih gak bisa ngebujukin suamimu? Sekedar mau hadir ngaji aja gak dapet izin. Sekedar mau hadir pengajian aja gak dapet izin. Nah itu kan saya gak nyalahin suaminya. Tuh seringkali itu saya nyalahin, mohon maaf, istrinya yang gak pinter-pinter ngebujukin suaminya. Tapi coba setiap habis pulang ngaji senyumnya lebih lebar, ngurusin suaminya lebih jelas, adabnya lebih terjaga, kata-katanya lebih santun. Ini kok kayaknya istri saya sekarang agak ada peningkatan ya ini ya, naik level. Tanya gitu kan, kamu habis dari mana sih? Habis ikut itu, hadir majelis siapa? Ustazah Halimah Idrus. Wah bagus. Kalau kapan-kapan dia dengar, besok ada majelis loh, saya boleh hadir ya? Siapa yang ngisi? Ustazah Halimah. Hadir. Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi tuh menurut saya hati siapapun tuh sebenarnya masih bisa dibujukin, apalagi hati suamimu. Bujukin, bukan omelin. Ustazah, suami saya tuh ustazah ya Allah nggak mau sholat sampai sekarang. Saya udah bangunin ustazah, saya udah tegur, udah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mau sholat juga nih ustazah. Ya Allah ustazah, gimana caranya? Saya kalau ditanya gitu kan, saya bilangin gitu, suamimu nggak sholat nggak jadi tanggung jawabmu loh. Oh ya gitu saja. Jadi kalau suami kamu nggak sholat, kamu nggak dosa loh. Oh gitu saja. Kamu ngomelin suami dosa loh. Maksudnya saja? Kamu tuh teman-teman saya sekalian, nyuruh suami sholat pakai ngomel, padahal suami sholat, suami nggak sholat, kamu nggak dosa, kamu ngomel sama dia dosa. Ini kan salah-salah mikirnya nih. Betul. Jadi kalau suami nggak sholat dibiarin aja, Ustazah. Ya, bukan gitu juga. Bangunin dengan cara yang baik, kan gitu ya. Ajakin sholat dengan cara yang baik. Cara yang baik itu cara yang bagaimana? Tunjukkan dengan perilakumu, tunjukkan dengan keseharianmu teman-teman, tunjukkan dengan keindahan perilakumu. Nanti tuh akan mengalir juga, dia akan bergerak juga ke arah yang sama. Kamu pernah lihat mixer? Pernah lihat orang bikin kue tuh pakai mixer? Pernah tahu? Saya pernah lihat teman saya bikin kue pakai mixer. Itu ya, bahan-bahannya dimasukin aja, mixernya tuh gede gitu kan, itu dimasukin taruh gitu aja, nggak digerak-gerakin. Saya tanya gitu, ini kok nggak digerak-gerakin sih mixernya? Nggak apa-apa Ustazah, biarin aja, nanti juga ikut gerak sendiri. Lama-lama ikut gerak sendiri.
Oh gitu, saya liatin aja, saya nggak percaya. Pas saya liatin, iya beneran. Nyampur lama-lama, kemudian lama-lama ikut bergerak juga. Dari sana saya belajar, kalau kamu ingin rumah tanggamu tergerak kepada satu arah, maka yang harus kamu lakukan adalah berketerusan melakukan hal tersebut. Nanti semuanya akan bergerak menuju ke arah yang sama. Ya udah, kamu pengen suami kamu rajin. Kamu udah sholat rajinnya berapa lama? Setahun setengah. Ya udah, nggak apa-apa, terusin baru setahun setengah, gitu ya. Terusin aja. Nanti lama-lama suami kamu akan ikut bergerak bersama dengan gerakan. Sambil terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, tapi nanti kalau anak ini bertingkah bagaimana? Ya, itu bebas dah Fir'aun. Bebas Mas, kamu boleh ngapain aja. Kan anaknya juga di sini. Oh ya udah kalau gitu. Maka tinggallah Musa di tempatnya Fir'aun. Kebayang gak sih? Dan kabarnya Nabi Musa itu kan anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu teman-teman saudaraku sekalian tingkahnya banyak. Jadi kamu jangan bilangin anak yang tingkahnya banyak tuh anak yang nakal. Itu anak yang cerdas, anak yang kreatif. Jadi itu Nabi Musa sering banget dah, dia naik-naik ke badannya Fir'aun, cabutin jenggotnya. Cabutin jenggotnya, Masya Allah. Itu Sayyidina Musa alaihissalam. Hari itu kan anak nih kan harus dikasih makan dong. Begitu Fir'aun setuju, Asiyah cari tahu siapa nih diantara istri-istrinya pengawal atau istrinya jenderal, istrinya menteri yang sedang punya anak kecil. Panggilin semuanya yang lagi pada punya anak yang menyusui. Tolong dong susuin anak saya. Allah bikin faharamna alaihil maradi', kata Allah. Maka aku halangkan ia dari semua tukang-tukang susu. Setiap kali masuk mulutnya Musa, lepeh lagi. Masukin itu, lepeh lagi. Waduh, ini bahaya nih. Oh ini kali nih ibunya nih agak badannya agak ini nih kayaknya lezat ini nih susunya nih. Ya nih, saya bilang dulu, gue lepeh lagi ya Allah. Mulai galau, gimana ya? Mas, saya boleh ngasih pengumuman ya ke istana? Oh ya silakan. Maka diumumkanlah, Ibunda Ratu Agung mencari para ibu-ibu tukang susu. Tukang susunya bukan tukang jualan susu, tapi yang punya susu, yang sedang menyusui. Silakan ke sini. Nanti kalau ada yang pas, ada yang sesuai, ditinggalkan di istana, disiapkan segala sesuatunya untuk dia tinggal di tempat tersebut selama masa penyusuan. Jadi itu lengkap semua tuh, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih semuanya. Pokoknya kerja jadi tukang susu. Subhanallah gak sih? Teman-teman saudara sekalian, sementara sang ibu nih dari mulai dikasih tahu, mah itu mah larinya ke istana mah. Mamanya ya Allah sedih bener. Ya Allah jaga Musa, ya Allah jaga Musa, ya Allah. Aku mencintainya dengan linangan air mata. Allah kemudian mengatakan, faradadna kaitaqarra ainuha wala tahzan. Kata Allah, maka kami pun mengembalikan Musa. Sampai sama Allah dibikin tuh skenarionya sebegitunya. Kami halangkan semua para ibu-ibu yang dapat menyusui. Untuk menyusui Musa semuanya ditolak. Kemudian kami kembalikan ia kepadamu, wahai ibu, agar kamu tidak lagi bersedih dan hatimu menjadi tenang. Kaitaqarra ainuha, agar hatinya menjadi tenang, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih hati. Wahai para muslimah, wahai para mukminah, wahai saudari-saudariku sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kajian saya, jika kamu adalah seorang hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuhi, aku dengar aku patuhi, tidak mengikuti hawa nafsu dalam berbagai macam urusan-urusanmu, Allah akan menganggap air matamu mahal sehingga ketika kamu sedih, Allah akan berkata jangan sedih lagi.
apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikan kepadamu dengan caraku yang paling indah. Sedih kenapa kamu dalam hidupmu, teman-teman? Merasa ditinggalkan oleh seseorang. Sedih apa? Merasa dibenci oleh seseorang. Sedih kenapa? Merasa tidak cukup materi dalam hidupmu. Sedih apa? Allah akan angkat kesedihanmu jika selama ini kamu tidak pernah meninggalkan Allah. Jika dalam hidupmu kamu tidak peduli kepada Allah, kemudian begitu datang hajat, kamu pengen, kamu nangis, kata Allah, giliran diperintah susah bener, giliran dia mau, ya ampun, mintanya kayak begitu, biarin aja dah. Gitu teman-teman. Tapi Allah begitu ngelihat air mata Yukabid menetes, faradadna, kata Allah, saya balikin tuh anak. Jadilah ibundanya, Mama ada pengumuman nih mah, yuk mah kita pergi ke istana mah. Oh, mamahnya buru-buru, pakai bajunya rapi, dia pun ngantri di sana. Hadiahnya banyak buat yang berhasil, susunya diterima sama nih anak. Begitu ini kan ngantri nih perempuan-perempuan semuanya nih, tolak semua, dilepeh semua sama Nabi Musa. Begitu Yukabid menggendongnya, ya Allah, ia pun tak mampu menahan air matanya. Akan tetapi bukan air mata kesedihan sekarang. Yang sekarang keluar dari kedua matanya, yang sekarang menetes dari kedua matanya adalah air mata kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Engkaulah Sang Maha, ya Allah, di luar kemampuan hamba untuk berpikir jalan keluar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, Yukabid cuman minta dibalikin Musa, akan tetapi Allah kasih semuanya, termasuk tempat tinggalnya, termasuk makanan bergizi setiap hari disiapkan dari dapur istana. Dikasih lebih daripada yang dia minta, lebih daripada yang diharap, dan kamu menjadi salah satunya. Jika kamu juga menjalankan kehidupan seperti Yukabid menjalankan kehidupannya. Tuh cerita tentang Yukabid, teman-teman saya sekalian, membuatmu belajar dari sini untuk menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Niat apa enggak nih? Insya Allah. Ya Allah, saya niat seumur hidup saya yang tersisa enggak mau lagi kebawa sama hawa nafsu, enggak mau lagi memutuskan segala sesuatu tanpa menjadikanmu sebagai pemutus baginya. Ya Allah, aku akan serahkan segala urusanku kepadamu. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sebab Allah lah yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Nah, tuh. Kita belajar dari Yukabid untuk ini, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan bisa pelajaran besar ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan putuskan segala sesuatu seperti maumu, akan tetapi biarkan Allah memutuskannya untukmu. Bertanyalah, mohon bimbinganlah, kemudian patuhilah segala apapun yang jadi perintah dan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak pakai tawar-tawaran. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak pakai tawar-tawaran. Tapi saya lagi sibuk, nggak pakai tawar-tawaran. Tapi saya lagi acara nikahan nih, udah ada double 3 nih maskaranya sama bulu matanya, udah pasang-pasang segala macem. Ini kan make upnya mahal nih. Kalau saya wudhu, ya jaga wudhu kalau gitu. Nggak bisa, gampangan keluar angin. Gimana dong saya? Jangan kalahkan syariat agama Allah untuk apapun, teman-teman.
untuk apapun. Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai bulu mata. Jelek dong Ustazah, tapi aslinya kan begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, patuhi perintah Allah SWT. Kamu kerjakan dua hal tersebut, minta petunjuk dari Allah, patuh kepada apapun perintah Allah SWT. Allah akan berikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu mau. Itu pelajaran dari kisah perempuan zaman dulu. Ya, belajar dari perempuan soleh.